A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian Masjid Raya Jakarta Islamic Center, pengurus takmir, para tamu yang sholat di masjid ini, dan para PHL, PJL. Alhamdulillah bahwa hari Senin ini kita mulai lagi taklim kita ba'da zuhur. Secara internal tadi sudah dilaporkan bahwa insya Allah hari Senin dan Selasa kita taklim seperti ini. Taklim istilahnya apakah 7 menit atau 10 menit atau 15 menit. Nanti hari Rabu dan Kamis panduan tahsin Quran oleh para imam kita, para bilal kita. Oleh karena itu nanti untuk badan manajemen sekretariat wabil khusus PJLP ini adalah bagian daripada kinerja kita dalam karena kita mengurus rumah ibadah ini, Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Hadirin yang berbahagia, pada masa pandemi ini memang kita harus saling menguatkan, saling mendukung. Al-Quran sudah memberi banyak catatan-catatan bahwa kita itu harus tolong-menolong, saling mendukung. Surat Al-Maidah ayat 2 menceritakan tentang bahwa kita sesama muslim menjadi keluarga sesama muslim, sesama manusia juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Ayatnya panjang, saya hanya kutipkan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ini sebelumnya menceritakan tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh umat, wabil khusus dulu pada masa Arab Jahiliyah juga, sebelum Islam diterima secara sepenuhnya, risalah Nabi diterima sepenuhnya, bangsa Arab juga mengenal bulan-bulan yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan itu memang tidak boleh ada peperangan, tidak ada permusuhan. Nah itu ketika Islam datang itu dikuatkan lagi bahwa itu tidak boleh dilakukan peperangan, permusuhan pada bulan tersebut. Kemudian larangan atau lebih perlindungan pada orang yang melaksanakan ibadah di Ka'bah, baik Ka'bah pada masa waktu itu periode Islam maupun setelah Islam. Yang dimaksud setelah Islam itu adalah setelah Fathu Makkah. Itu memang secara tradisi sudah dijunjung oleh bangsa Arab untuk menghormati Ka'bah sebagai rumah milik Allah. Nah setelah itulah Allah mengatakan saling tolong-menolonglah atas ketakwaan dan jangan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong atas ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Kaitannya di masa pandemi ini adalah bahwa kita sekarang ini sudah diterapkan, dibimbing oleh pemerintah, oleh badan-badan kesehatan dunia, oleh pihak kesehatan, oleh para medis, untuk menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan, mengenakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu bagian substansi, bagian dari tadi menerapkan al-birru wat taqwa. Al-birru wat taqwa di sini adalah menjaga kemaslahan, menjaga umat ini terhindar dari pandemi. Itu bagian daripada al-birru wat taqwa itu. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa protokol kesehatan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita untuk tolong-menolong. Karena dengan kita mengenakan protokol kesehatan itu, memakai masker, melindungi kita dan orang lain, dan menolong saudara-saudara kita untuk tidak terkena pandemi COVID ini. Itulah yang dimaksud dengan al-birru wa taqwa pada saat ini. Tidak usah diragukan lagi, para ulama sudah menyusun kaidah fikih bagaimana sholat berjarak, juga ada panduannya dari para ulama mazhab yang kontemporer saat ini mengkiaskan itu dengan sholatul khauf. Artinya boleh menjaga jarak itu karena ada kondisi ketakutan. Khauf, ketakutan itu adalah pandemi.
Dengan mengenakan masker juga ada ulama fikih sudah menjabarkan bagaimana tata cara pengenaan masker pada sholat. Itu hukumnya sah. Menjaga jarak sah. Cuci tangan apalagi, kita dianjurkan wudhu tiap hari, tiap sholat 5 waktu oleh Nabi kita untuk wudhu, dan itu tidak ada perdebatan lagi. Artinya kalau kita ingin tolong menolong, membantu saudara kita, membantu keluarga kita, membantu anak kita, istri kita, itulah yang disimpulkan dari ayat tadi, alal birri wat taqwa, alal birri wat taqwa. Sampai kita pulang ke rumah dianjurkan untuk mandi, misalkan mencopot pakaiannya, menanggalkan kain, langsung mandi. Setelah kerja langsung mandi. Kenapa? Karena di luar kita aktivitas, siapa tahu ada virus yang nempel ataupun kuman yang nempel, pulang mandi. Itu kita kerjakan, kita laksanakan. Bahkan Agim terakhir menyarankan 4 protokol. Pertama protokolnya adalah tadi protokol kesehatan. Kedua protokol doa, kita membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu protokol doa. Ketiga adalah protokol istighfar, membaca istighfar. Keempat ada protokol kedermawanan, memberi infak. Karena infak itu adalah menolak bala. 4 protokol itu yang kita pegang sesuai anjuran dari Agim kemarin di media sosial. Alhamdulillah, saya kemarin bersyukur ternyata hasil swab kita 135 pegawai yang mengelola Jakarta Islamic Center ataupun yang berkantor di Islamic Center semuanya negatif. Alhamdulillah. Saya yang ditugasi memimpin di sini kemarin sangat bersyukur sekali. Allah kasih kita pertolongan, kita dibilang negatif. Bukan rapid lagi itu, malah swab. Swab itu levelnya di atas rapid. Alhamdulillah negatif semua. Oleh karena ini tolong ini dijaga semuanya, yang mengelola JIC, dari badan manajemen, dari sekretariat, dari PJLP, dari tamu-tamu yang nanti mengisi kegiatan ini, mari kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, yaitu jaga ibadah kita, protokol kita dengan protokol kesehatan. Meminta pertolongan Allah SWT, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita kembali hidup ke dalam kondisi normal. Memang agak repot, memang agak sulit dengan kondisi-kondisi ini, tapi bersabarlah. Bersabarlah, insya Allah suatu saat ini ada titik terangnya, ada hikmah yang kita peroleh dari musibah ini. Sesungguhnya Allah sudah mengatakan di surat An-Nasr, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudian. Diulangi lagi ayatnya itu. Setelah ada kesulitan niscaya ada kemudahan. Nah, inilah masalah-masalah sulit bagi kita. Kita bersabar, kita menunaikan sholat, karena bagi orang muslim cara melatih kepedihan kesabaran itu ada 2, dengan sholat dan sabar. Itu hanya kuncinya, sholat dan sabar, sholat dan sabar. Kita yang mengelola Jakarta Islamic Center, yang melayani tamu, melayani umat, itu kunci kita. Sholat dan sabar, kemudian tingkatkan ketakwaan, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan tempat ini tetap diberkahi, dijauhi dari musibah, kita tetap berikhtiar. Catatan Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz, tapi kewajiban manusia itu hanyalah berikhtiar, melakukan usaha-usaha dengan tadi melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan protokol doa, melaksanakan protokol kedermawanan dan infak sedekah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan. Mungkin itu dari saya. Mohon nanti seterusnya tiap Selasa, Rabu dan Kamis sedang dibuatkan edarannya dari saya bahwa PJLP itu ikut pengajian seperti ini adalah bagian kinerja. Nanti kita atur jadwal istirahatnya supaya agak luang, tapi tetap kita mendapatkan ilmu di masjid ini. Supaya itu tadi kita dapat inspirasi, kemudian kita daya tubuhnya, imunnya kuat. Ini kalau orang mendekatkan ibadah Allah, daya tubuhnya imun kuat. Yang tadi kemarin sudah dijaga, negatif semua 136. Alhamdulillah kita jaga terus, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya. Barakallahu lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.